Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah, berbagai macam karunia, berbagai macam nikmat yang sungguh sangat banyak, la tu'addu wa la tuhsa, tidak terhingga, tidak terhitung betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mengalir dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang paling besar, yang paling bernilai, paling berharga, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Khususnya pada pagi hari ini kita awali hari kita di pagi ini dengan bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah kehidupan seorang mukmin. Dia awali siangnya dengan ibadah kepada Allah, kemudian dia akhiri siangnya dengan ibadah kepada Allah. Dia awali malamnya dengan ibadah kepada Allah, dan dia akhiri malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kegiatan seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya, malam-malamnya tidak terlepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah melaksanakan amal saleh dan juga ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita menyambung kajian kita tentang sirah nabawiyah. Dan semalam, beberapa waktu yang lalu, kita sudah sampai pembahasan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Halimatus Sa'diyah, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sang ibu susu beliau, yaitu Halimatus Sa'diyah.
pagi hari ini kita akan berbicara tentang peristiwa yang sungguh luar biasa yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil beliau. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Syaqqus Sadr. Syaqqu as-Sadr, pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya ada yang berpendapat bahwa telah terjadi pembedahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup beliau atau selama hidup beliau sebanyak 4 kali. Kali pertama adalah ketika beliau bersama Halimatus Sa'diyah di umur 4 tahun. Kemudian kali yang kedua ketika beliau berumur 10 tahun. Kemudian kali yang ketiga sebelum beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada umur 40 tahun. Kemudian kali yang keempat adalah ketika beliau Isra Mi'raj atau sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hal itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau 1 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali yang pertama Syaqqus Sadr tersebut disebutkan oleh ahli ilmu adalah ketika beliau bersama Halimatus Sa'diyah. Ketika itu beliau berumur 4 tahun. Ketika beliau bersama anak-anak dari Halimatus Sa'diyah atau saudara-saudara susu beliau, maka tiba-tiba saja datanglah 2 orang laki-laki. Kemudian 2 orang laki-laki tersebut menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilebahkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh saudara beliau, maka dengan penuh ketakutan saudara beliau tersebut lari ke rumah. Maka dilaporkanlah kepada sang ibunda, yaitu Halimatus Sa'diyah, dan juga ayah susu. Dengan penuh ketakutan, saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut melaporkan kepada ibunda Halimah. Kemudian dengan cepat, dengan sigap, dengan penuh kekhawatiran, Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha bersama suami beliau Abu Kabsyah langsung ke area yang disebutkan oleh anak beliau. Sesampainya di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sang ibunda tersebut langsung memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunayya, madahat, wahai anakku, apa yang terjadi? Ketika itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, raut wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muntaqi'an launuhu, disifatkan oleh ahli ilmu muntaqi'an launuhu. Jadi kulit beliau pada waktu itu seperti kulitnya orang yang hendak meninggal dunia, pucat. Maka para ahli ilmu mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi pembedahan tersebut merasakan sakit, sehingga kulit beliau berubah menjadi pucat. Maka dengan sigap, dengan penuh kasih sayang dan penuh kekhawatiran, Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kepada engkau wahai anakku yang tercinta?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Ja'ani rajulani 'alaihima thiyabun bid." Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang berpakaian serba putih. Fa'arja'ani fashaqqa batni faltamasa fihi syai'a la adri ma huwa. Lalu keduanya merebahkanku. Fashaqqa batni. Lalu keduanya pun membelah perutku. Dalam riwayat lain disebutkan fashaqqa sadri. Keduanya membelah dadaku. Yang jelas yang dibelah adalah bagian depan, bukan bagian belakang. Faltamasa fihi syai'an la adri ma hu. Lalu mereka pun mengambil sesuatu dan aku tidak tahu apa yang diambil tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat faraja'na bihi ila khiyamina. Setelah bercerita maka kami pun, kata Halimatus Sa'diyah, kembali ke kemah kami. Wa qala li abuhu ya Halimah. Maka sang ayah pun berkata kepada Halimah, wahai Halimah, ya Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usiba. Aku sangat khawatir sekali jika ada sesuatu yang menimpa anak ini. Fa'alhiqihi bi ahlihi qabla an yadhhara dhalika bihi. Kembalikan dirinya kepada ibunya. Kembalikan saja kepada ibunya. Kita khawatir kalau ada kenapa-kenapa. Qalat fahtamalnahu. Maka Halimah pun mengatakan, maka kami pun membawa Muhammad kepada sang bunda, yaitu Aminah binti Wahab. Fahtamalnahu faqadimna bihi ala ummihi. Maka kami pun datang kepada ibunya. Faqalat ma aqdamaka bihi ya dhib. Ma aqdamaki bihi ya dhib, kata Aminah binti Wahab. Terkejut Aminah. Maka semalam Halimah meminta kepada Sidin, bahwa Halimah meminta kepada Sidin agar Muhammad tetap bersama Halimah. Karena waktu itu ketika umur 2 tahun, setelah selesai menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil kepada ibunda tercinta. Namun karena pada waktu itu terjadi wabah di kota Mekah, maka Halimatus Sa'diyah meminta kepada Aminah binti Wahab agar Muhammad tetap bersamanya di perkampungan Bani Sa'ad. Terus menerus dia meminta kepada Aminah binti Wahab agar diizinkan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke perkampungan Bani Sa'ad. Lalu sang ibunda pun mengizinkan Halimah untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ke perkampungan Bani Sa'ad kembali. Jadi Aminah binti Wahab bingung, ibunda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtamalnahu faqadimna bihi ala ummihi faqalat ya ma aqdamaki ya dhiri. Apa yang membuat engkau datang pada hari ini wahai Halimah? Kenapa engkau datang bersama Muhammad? Wa laqad kunti harisatan alaihi wa ala makthihi indaki. Bukankah engkau yang sangat-sangat berkeinginan agar supaya Muhammad ini tinggal bersama engkau, bersama engkau? Qultu qad balaghallahu ya bunayya wa qadaytu alladhi alayya wa takhawwaftu al-ahdath alayhi fa adaytuhu alayki kama tuhibbin. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Halimatus Sa'diyah mengatakan kepada Aminah binti Wahab, wahai bunda, sesungguhnya aku hanya mengembalikan anak ini kepada engkau sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Jadi awalnya Halimatus
Sa'diyah menyembunyikan peristiwa tersebut di hadapan Aminah binti Wahab. Namun Aminah binti Wahab adalah merupakan seorang perempuan yang cerdas. Bukankah kemarin engkau mengatakan bahwa biar saja Muhammad bersama kami, tapi kenapa hari ini tiba-tiba saja datang kepadaku mengatakan seperti itu? Maka kata Aminah binti Wahab, qalat ma hadha sya'nuki, ini bukanlah tipe orang seperti engkau wahai Halimah. Engkau dulu senang bersama Muhammad kecilku, tapi sekarang kenapa merasa khawatir? Maka kata Aminah binti Wahab, fa asdiqini khabaraki, wahai Halimah, berkatalah jujur apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi. Qalat falam tada'ni hatta akhbartuha, maka aku pun tidak bisa mengelakkan. Akhirnya aku pun bercerita sejujurnya apa yang terjadi atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat qultu afatakhawwafti alaihi syaitan. Qalat afatakhawwafti alaihi syaitan. Maka ketika mendengar penuturan Halimatus Sa'diyah bahwa telah terjadi ini, itu dan lain sebagainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aminah binti Wahab mengatakan kepada Halimatus Sa'diyah, afatakhawwafti alaihi syaitan, apakah engkau khawatir bahwa setan akan memudaratkannya wahai Halimah? Qultu na'am, benar wahai bunda. Qalat kalla, tidak, sama sekali tidak. Wallahi, demi Allah, kata Amin, ma li syaitan alaihi sabil, setan tidak akan bisa melakukan apapun terhadap anakku ini. Wa inna libni la sya'nan, sesungguhnya anakku ini memiliki peran yang besar. Afala ukhbiruki khabarah, maukah kau kuberitahukan tentang kisahnya tersebut? Qultu bala, benar, kata Halimatus Sa'diyah. Qalat ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni runun adha'a lahu qusura Busra min ardi Syam. Maka Aminah binti Wahab pun bercerita kepada Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah, sesungguhnya ketika aku mengandungnya annahu kharaja minni nur, ketika aku mengandung Muhammad ini, maka keluarlah cahaya dari perutku. Adha'a, cahaya tersebut memancar. Qusura Busra, memancar ke arah istana-istana di Busra, bi ardi Asyam, yang berada di bumi Syam. Thumma hamaltu bihi, kemudian aku pun mengandungnya. Fa wallahi ma ra'aitu min hamli qattu kana akhaffu minhu wa la aysar minhu. Maka demi Allah wahai Halimah, aku sama sekali tidak melihat satu kehamilan yang lebih mudah daripada kehamilan mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Aminah binti Wahab mengandung bayi sebelum Nabi Muhammad dengan perkataan seperti itu? Tidak. Yang dimaksud oleh Aminah binti Wahab tersebut adalah bahwa beliau menyaksikan kepada wanita-wanita di sekitar, di lingkungan beliau ketika melahirkannya susah luar biasa, sakit luar biasa. Tapi ketika mengandung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab sama sekali tidak merasakan kesakitan. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa waqa'a hina waladtuhu wa innahu lawadi'un yadayhi bil ardi, dan lahirlah ia, dan ketika aku melahirkannya, innahu lawadi'un yadayhi bil ardi rafi'un ra'sahu ila as-sama. Ketika dia lahir,
maka tangannya wadi'un ala al-ardi. Jadi ketika lahir tangannya berpegang ke tanah, ke arah bumi. Wa rafi'un ra'sahu ila sama, dan mengangkat kepalanya ke arah langit. Subhanallah. Dalam hal ini para ahli ilmu mengambil hikmah yang luar biasa. Di antaranya adalah kenapa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan tangan beliau berpegang ke bumi dan kepala beliau menengok ke atas ke arah langit. Ini menunjukkan bahwa satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau wahai Muhammad kelak nanti adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, dan engkau adalah merupakan orang yang mandiri, orang yang mandiri. Dan ini terbukti dalam kehidupan beliau setelah beliau dilahirkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan oleh Halimah kepada ibunda, maka beliau pun bersama ibunda tercinta Aminah binti Wahab. Maka tibalah saatnya ketika sang ibunda ingin membawa dan juga memperkenalkan anaknya tercinta tersebut kepada sang keluarga. Di mana keluarga beliau? Di kota Yathrib. Ya, di kota Yathrib. Maka mulailah Aminah binti Wahab membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil bersama dengan seorang budak perempuan yang bernama Barakah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Seorang budak dari Abdullah yang diberikan kepada istri beliau Aminah binti Wahab, Barakah Ummu Aiman. Maka berangkatlah mereka menuju ke kota Yathrib. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk menziarahi keluarga daripada Aminah binti Wahab, yaitu kalangan Bani Addi ibnu An-Najjar, suku Bani Addi ibnu Najjar. Sesampainya di kota Yathrib, maka beliau pun disambut oleh keluarga dengan penuh kehangatan. Mereka di sana beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu di sana di kota Yathrib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, sebelumnya beliau pernah menginjakkan kaki beliau ke kota Yathrib tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau berada di kota Yathrib tersebut, rupanya hal tersebut terdengar. Ada yang menyaksikan dari kalangan orang-orang Yahudi kota Yathrib. Maka datanglah dua orang Yahudi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Barakah Ummu Aiman menghadapi orang-orang Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi tersebut mengatakan kepada Barakah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, ya jariyah, wahai perempuan. Jadi hal tersebut diceritakan oleh Ummu Aiman. Faja'ani dhata yawmin rajulani min yahudil Madinah faqala li akhriji ilayna Ahmad nandur ilayhi. Maka Ummu Aiman pernah bercerita, telah datang kepadaku pada suatu hari ketika kami berada di kota Yathrib, dua orang laki-laki dari Yahudi Madinah. Madinah. Faqala li, dan keduanya pun berkata, akhriji ilaina Ahmada, keluarkanlah oleh engkau Ahmad. Artinya, coba kamu keluarkan Ahmad, kami hendak melihatnya, ujar orang Yahudi tersebut. Jadi orang Yahudi ini tahu, ya, dari jauh dia tahu
bahwa ini adalah seorang nabi, nabi akhir zaman. Karena Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal. Kata ma'rifat ini luar biasa, sebuah pengenalan, pengetahuan yang sempurna. Ya'rifunahu, mereka mengenal dengan sempurna kepada ciri-ciri Nabi akhir zaman tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal dengan sempurna terhadap anak-anak mereka, suaranya, wajahnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, tahu mereka. Dari kejauhan melihat sudah tahu. Maka ketika itu dua orang Yahudi ini merasa berkepentingan untuk mengetahui, melihat, untuk memastikan bahwa yang dia lihat itu adalah benar-benar apa yang telah ditercantum di dalam kitab mereka. Akhriji Ahmad, keluarkan kepada kami Ahmad. Ya, aku hendak melihat, kami hendak melihat Ahmad, kata Yahudi tersebut. Maka dikeluarkan, dipanggillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkanlah dari rumah beliau. Fanazara ilaihi wa qallabahu, maka keduanya tadi melihat, diperhatikan, qallabahu, dibalik-balik, dilihat kepalanya, dilihat rambutnya, dilihat bagian belakangnya, ya, karena ada tanda kenabian di bagian bahu beliau. Baina katifaihi alamah, ya, di antara kedua bahu beliau ada tanda kenabian. Wa qallabahu faqala ahaduhuma li sahibihi, ketika keduanya sudah melihat-lihat dan memastikan bahwa benar ini adalah merupakan utusan Allah akhir zaman kepada umat ini, maka dia mengatakan kepada temannya, hada nabiyyu hadhil ummah, hada nabiyyu hadhihi al-ummah, ini adalah seorang nabi umat ini. Berbahaya ini nabi umat ini. Wa hadhihi daru hijratihi, dan ini tanah yang kita injak ini, maksudnya Yathrib, ini adalah tempat hijrahnya nanti kelak. Wa sayakunu biha minal qatli was-sabyi amrun 'azim, sungguh dia akan memerangi kita nanti dan akan menawar kita. Jadi baru secara detail Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hal tersebut di dalam kitab mereka, dan mereka tahu bahwa Nabi ini telah akan memerangi mereka, orang-orang Yahudi tersebut. Wa sayakunu biha minal qatli was-sabyi amrun 'azim, ini perkara yang besar, berbahaya kalau dibiarkan. Maka mereka pun berlalu, banyak berlalu melaporkan kepada orang-orang mereka. Karena waktu itu Yahudi adalah orang-orang yang dominan. Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang paling dominan, menguasai segala sesuatu dalam kehidupan kota Yathrib pada waktu itu. Falamma sami'at ummuhu khafat wa ansarafat bihi, lalu dilaporkanlah kepada sang ibunda Aminah binti Wahab. Barakah Ummu Aiman melaporkan kepada ibunda tercinta, wahai ibunda, sesungguhnya tadi datang seorang Yahudi, dia mengatakan seperti ini, dia mengatakan seperti ini. Fakhafat ummu, maka ibu pun ketakutan luar biasa. Maka itu dia sudah, kita pulihkan aja sudah, kita pulang aja sudah. Maka pulanglah Aminah binti Wahab bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, bersama Barakah Ummu Aiman pulang. Di tengah perjalanan berhentilah mereka di kota Abwa, di satu tempat yang disebut dengan Abwa. Di situ Aminah binti Wahab bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mampu untuk melanjutkan perjalanan, dan akhirnya beliau pun, Aminah binti Wahab bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 6 tahun, merasakan kesedihan yang luar biasa. Ayah tidak pernah melihat ibu ketika umur 6 tahun meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggallah Aminah binti Wahab ketika itu umur beliau berumur sekitar 20 tahun. Jadi tidak sampai
lebih dari puluhan tahun. Sang ayah meninggal ketika umur 18 tahun. Sang bunda meninggal ketika umur 20 tahun. Subhanallah. Kok kenapa jadi ibu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada umur yang muda sekali? Artinya Sidin kada sampai kada sampai menyaksikan dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dewasa. Maka dalam hal ini para ahli ilmu mengambil beberapa hikmah dari peristiwa tersebut. Kenapa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua beliau, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur yang relatif sangat muda sekali. Hikmahnya adalah di antaranya anna muhimmatahuma intahat, bahwa sesungguhnya tugas mereka berdua sebagai orang tua, ya, orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selesai. Apa tugas mereka berdua? Tugas mereka berdua hanyalah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara hikmahnya adalah liyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah likulli man faqada abahu aw ummuhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh ikutan yang baik bagi siapapun yang kehilangan ibu bapaknya di waktu kecil. Wa man faqada ummuhu aw abahu ma'an, orang yang kehilangan ibunya atau orang yang kehilangan bapaknya atau orang yang kehilangan kedua-duanya. Jadi ketika dia misalnya berada bersama anak yatim, maka dia katakan kepada anak yatim tersebut, wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling mulia di muka bumi ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga seperti engkau. Artinya jangan khawatir. Kehilangan orang tua bukanlah sesuatu yang besar, bukan suatu musibah yang besar. Tapi ada contoh yang luar biasa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika lahir tidak berjumpa dengan ayahnya. Ketika umur 6 tahun beliau kehilangan ibunda tercinta. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, an yuridallah minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna isamiyan la ridhamiyya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi mandiri. Islamiyah itu adalah seorang yang mandiri, ya. La idhamiyah, bukan orang yang hanya bergantung kepada orang tua, ya. Hari ini kita lihat anak-anak bahkan sampai umur berapa tahun, ya, sudah umur remaja bahkan sudah dewasa masih bergantung kepada orang tua. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak umur 6 tahun sudah kehilangan ibu bapak beliau. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ketika lahir tadi yang kita sebutkan, ketika lahir tangan beliau memegang ke tanah, itu adalah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah orang yang mandiri. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang berikutnya adalah Allah Ta'ala la yuridu an yatadakhala bihi yadul bashar fi tarbiyatihi hatta yatafarrad Allah fi tarbiyatihi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan adanya tangan-tangan manusia lain, tangan-tangan manusia dalam hal mentarbiyah beliau. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sungguh telah mengajarkan adab, mengajarkan kepadaku Rabbku dengan sebaik-baik pengajaran. Bukankah Nabi bersama Abdul Muttalib? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Abu Talib adalah orang yang aban mughadziyah, berperan sebagai ayah yang memberikan makan, bukan mendidik, ya. Yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala, hatta yatafarrad Allah fi tarbiyatihi, sampai Allah Subhanahu wa taala lah
yang langsung mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa syaqqus sadr, dibedahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam riwayat ini disebutkan bahwa dia ambil daging, segumpal daging berada di dada tersebut, kemudian dibersihkan. Ini adalah merupakan satu bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian yang berikutnya, di anna Allah taala yuridu minhu an yakuna rahiman, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fi irhasati hayatihi mubtala bi anwa'il balaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari beliau agar ia menjadi seorang yang kasih dan sayang, ya, orang kasih dan sayang. Karena terbiasa di waktu kecil, terbiasa sakit, ya bahasa kitanya, orang yang biasa sakit itu biasanya dia akan mandiri. Orang yang biasa sakit, biasa menderita, itu biasanya dia akan menjadi kokoh, jiwanya akan menjadi kokoh dalam menghadapi kehidupan, seberat apapun kehidupan, ya. Maka kita lihat bagaimana kehidupan masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama paman beliau, ketika beliau menghadapi tantangan-tantangan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu kita bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana sabarnya, teguhnya, dan bagaimanakah tetapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menempa beliau, mendidik beliau untuk hidup mandiri dalam menghadapi kehidupan yang berat ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.